Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya malam ini akan menyampaikan hasil ATS untuk kepabeanan dan ekspor impor dengan tema ekspor kerajinan kulit dalam subkerajinan tangan ya. Nah, dosen pembimbing Dr. Safrianita, STMT, dan saya sendiri Arif Yuda Wahyudi. Tugas yang diberikan adalah bagaimana prosedur ekspor kerajinan kulit. Berikut produk kerajinan yang dibuat dari bahan kulit, yaitu tas dan dompet kulit, sepatu dan sandal kulit, kemudian peralatan rumah tangga dan dekorasi. Prosedur uh, untuk ekspor kerajinan kulit dengan HS Code 42 ini memiliki beberapa tahap administratif ya. Yang pertama, tentu setelah produk dipilih adalah mengurus legalitas, yaitu pendaftaran sebagai eksportir, kemudian akta pendirian perusahaan atau CV koperasi, nah, punya NPWP, kemudian mengisi NIP atau nomor induk berusaha pada portal OSS Online Single Submission yang disediakan oleh Bea Cukai. Yang kedua, persiapan dokumen dan sertifikasi, yaitu faktur penjualan atau commercial invoice, surat jalan, pemberitahuan, packing list, ya, daftar barang yang dikemas, kemudian kontrak atau perjanjian jual beli dengan impor, pembeli, kemudian sertifikat asal barang atau COO atau Certificate of Origin yang menyatakan asal-usul barang. Kemudian invoice pajak. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah prosedur kepabeanan, yaitu mengisi atau membuat pemberitahuan ekspor barang, yaitu mengajukan pemberitahuan ekspor pada Bea Cukai melalui aplikasi modul ekspor yang disebut dengan PEP. Kemudian setelah itu Bea Cukai akan melakukan respon terhadap terhadap PEP, yaitu dengan menerbitkan NPE atau Nota Pelayanan Ekspor, yaitu dokumen yang pengangkutan ke kawasan pabean. Selanjutnya melakukan pembayaran bea cukai dan pajak yang diperlukan. Yang keempat adalah pengangkutan pengiriman, yaitu persiapannya dengan pemilihan jenis angkutan, kemudian pemilihan jasa pengiriman, freight forwarder atau ekspedisi, dan persiapan packing barang. Yang kelima adalah penyelesaian di negara tujuan, yaitu proses impor di negara tujuan. Setelah sampai di negara tujuan, prosedur impor dan pembayaran biaya masuk, pajak, dan lain-lainnya. Kemudian penyerahan barang kepada importir setelah dokumen lengkap dan kewajiban fiskal diselesaikan. Yang keenam, pembayaran dan penyelesaian, yaitu pembayaran ekspor, biasanya melalui letter of credit ya, atau ada pilihan lain sesuai dengan metode yang dipilih. Kemudian penyelesaian administratif, yaitu setelah pembayaran diterima, eksportir harus melaporkan transaksi ekspor tersebut pada otoritas yang relevan di negara asal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada larangan ekspor kerajinan kulit dari Indonesia? Meskipun banyak diminati, namun ada beberapa peraturan, yaitu ada 4 ya, yang cukup membatasi, yaitu larangan ekspor kulit mentah atau kulit hewan dilindungi. Yang kedua, larangan dan pembatasan ekspor kulit mentah. Yang ketiga, standar kualitas, keamanan, dan keamanan. Nah, kemudian yang keempat adalah peraturan terkait labalisasi dan hak cipta. Nah, ini untuk kerajinan kulit, HS yang HS code-nya adalah HS 42. Itu ada sub HS-nya, yaitu 4202 itu peralatan dan aksesori dari kulit, dengan HS 4203 pakaian dan aksesori lainnya. Kemudian kerajinan kulit ini juga memiliki pasar yang luas, yaitu di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan hingga negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika terjadi kesalahan deskripsi barang pada dokumen komersial bill of lading? Apa yang harus dilakukan dan bagian solusi yang diberikan? Yang pertama, kita harus melakukan perbaikan deskripsi barang pada commercial invoice dan bill of lading melalui pengeluaran dokumen yang telah direvisi.
Kemudian yang kedua, eh, menghubungi freight forwarder atau shipping company untuk memperbaiki bill of lading. Kemudian memperbarui dan mengirimkan komersial invoice yang diperbaiki ke importer dan pihak terkait. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan bea cukai untuk memastikan proses clearance berjalan lancar jika terjadi kesalahan terjadi setelah pengiriman. Kemudian yang terakhir, lakukan dokumentasi untuk semua perubahan dengan jelas dan transparan untuk menghindari masalah yang lebih lanjut. Nah, problem yang keempat atau soal yang keempat adalah jika kapal terlambat datang 2 hari di tempat tujuan, bagaimana? Pihak yang bertanggung jawab siapa dan bagaimana solusinya? Keterlambatan pengiriman barang terjadi karena berbagai faktor, seperti cuaca, teknis, dan antrian pelabuhan. Namun siapa yang bertanggung jawab tergantung pada beberapa persyaratan pada kontrak pengiriman atau bill of lading. Nah, salah satunya atau salah duanya adalah pihak pengangkut shipping line. Jika keterlambatan disebabkan oleh masalah pada kapal itu sendiri, seperti kerusakan teknis atau karena jadwal yang salah dari pihak pengangkut, maka pihak shipping line atau operator kapal yang bertanggung jawab. Mereka juga harus memberikan informasi keterlambatan dan penjelasan mengenai penyebabnya. Kemungkinan kedua adalah pihak freight forwarder. Jika pengiriman tidak atur melalui freight forwarder, mereka bertanggung jawab atas penjadwalan dan komunikasi atas pengirim dan barang. Nah, jika keterlambatan disebabkan oleh pengaturan jadwal yang kurang baik, maka freight forwarder yang harus bertanggung jawab terhadap case seperti ini. Solusinya, eksportir melakukan negosiasi kepada pihak yang menyebabkan keterlambatan. Katakanlah pihak pengangkut atau freight forwarder, kita bisa meminta kompensasi atas keterlambatan dengan mengurangi biaya pengiriman atau biaya-biaya lain yang bisa dikurangi karena resiko yang ditanggung oleh eksportir pada saat ada keterlambatan dengan pihak importer ataupun pembeli. Demikian penyajian dari kami atasnya kami mohon koreksi. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.